الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhilah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kasiran, banyak, minaz zanni, dari berprasangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh zanni itsmun wa la tajassasu. Inna ba'dadh zanni, bahwa sebagian prasangka. Inna ba'dadh zanni, bahwa ba'dadh, sebagian, zanni, berprasangka, ismun, itu adalah dosa. Inna ba'dadh zanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, wa dan la, jangan, tajassasu, mencari-cari kesalahan. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing satu sama lain. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menggunjing antara kamu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu, ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu, yuhibbu, yang suka, ayuhibbu ahadukum ayyakula, bahwa memakan, ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya, maitan, yang sudah mati. Fakarihtumu, tentu kamu pasti akan merasa jijik. Fakarihtumu, maka kamu akan merasa jijik. Yuhibbu, suka, ahadukum, di antara kamu, salah seorang di antara kamu, ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumu, maka pasti kamu akan jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, wa dan ittaqu, bertakwalah. Allah, kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Inna, sesungguhnya, Allah, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, lagi maha penyayang.
Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kamu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakanmu min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kamu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, syu'uban wa qabaila, berkelompok-kelompok, syu'uban wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, syu'uban wa qabaila lita'arafu, gunanya agar kalian saling mengenal, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ketakwaan kamu. Inna, sesungguhnya, inna akramakum, kemuliaanmu, inna akramakum 'indallahi, inda, di sisi, Allahi, Allah, atqakum, adalah ketakwaan kamu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Inna, sesungguhnya, Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha tahu. Innallaha 'alimun khabir, semuanya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innallaha 'alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia, kami telah menjadikanmu dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan manusia berkelompok-kelompok, lita'arafu, supaya manusia itu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan kamu adalah di sisi Allah adalah ketakwaan kamu, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini ada beberapa larangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dalam penggalan ayat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi perintah larangan untuk tidak mengerjakan hal tersebut di sini ditujukan untuk orang-orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Yang pertama yang dilarang Allah adalah ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak berprasangka. Yang kita garis bawahi di sini adalah berprasangka buruk, selalu berprasangka buruk kepada orang-orang lain, dalam artian su'udzon, atau bahasa kitanya negative thinking ke orang lain. Padahal sebenarnya itu nggak terjadi. Kenapa Allah melarang hal tersebut? Karena inna ba'dadh-dzanni ismun. Ba'dadh-dzanni ismun, bahwa berprasangka itu adalah dosa. Karena kebanyakan berprasangka di sini adalah ditujukan untuk berprasangka buruk pastinya. Makanya ada dosa. Allah memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari berprasangka ke orang lain. Sesuai dengan firman Allah tadi kan, teman-teman, jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia. Nah, di sini zon di sini yaitu berprasangka buruk terus nggak ada buktinya. Yang namanya juga berprasangka buruk yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda. Kita pernah dengar kan, kalau misalnya ini masalah ghibah, kalau kita ngomongin orang yang baik itu ghibah, kalau kita ngomongin orang yang jahat itu fitnah. Itu akan dibahas di walayaghtub ba'dukum ba'dha, janganlah kamu saling membicarakan satu sama lain. Nah, masih perihal zon, di usul fikih pernah dibahas bahwa
tingkat keyakinan di sini ada yakin, zon, dan syak. Nah, zon di sini adalah berprasangka, di mana kepersenannya terletak 50% 50%. Sedangkan yakin itu sudah 75 sampai 100%, sedangkan syak 25% banding 75%. Nah, jadi yang pertama Allah melarang orang-orang beriman untuk tidak berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Yang kedua, Allah melarang orang-orang beriman untuk wala tajassasu. Yang pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Yang kedua, wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassasu. Tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di sini Allah melarang kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain yang sengaja ditutup-tutupi untuk mencemoohnya. Seorang melakukan kesalahan, kita ungkit-ungkit, kita cari-cari, itu nggak boleh untuk mencemoohnya. Nah, mencari-cari kesalahan orang lain supaya image orang lain itu turun, nggak boleh. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain walaupun sebenarnya dia salah, karena jika kita menutup aib seseorang, insya Allah Allah juga akan menutup aib kita. Jadi nggak ada gunanya kita mencari-cari kesalahan orang lain lalu membeberkannya ke orang lain supaya martabatnya, image-nya turun gitu. Kita kalau mau image kita tetap, kalau kita mau nama baik kita tetap gitu, kita mau nama kita baik di kalangan teman-teman, wah kita itu wow, nggak perlu menjatuhkan orang lain. Allah tajassasu, makanya Allah melarang kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi nanti membeberkannya ke orang-orang. Itu cuma orang-orang iri aja yang melakukan kayak gitu, kayak kurang kerjaan lah ya. Lalu setelah ijtanibu katsiran minadh-dhann, Allah juga melarang untuk wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Larangan selanjutnya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Nah, di situ Allah di mengalah ayat selanjutnya, ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu pasti akan merasa jijik. Itu perumpamaan orang yang suka bergunjing. Karena itu hindarilah pergunjingan, karena itu sama dengan memakan daging saudara yang telah mati. Gambarannya, jika seseorang suka bergunjing satu sama lain, gambarannya kayak ayakula ahadukum, memakan daging saudaranya yang telah mati. Kita lihat tafsiran dari Zubadatut Tafsir min Fathil Qadir karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah. Kita ambil tafsiran dari wala yaghtab ba'dukum ba'dha, yang masalah bergunjing tadi. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Di sini ditafsirkan, yakni janganlah kalian saling membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Makna menggunjing yakni membicarakan keburukan seseorang ketika ia tidak bersama orang yang membicarakan itu. Meskipun apa yang dibicarakannya itu benar, itu namanya gunjing, gibah. Benar-benar ada dalam diri orang yang kita ceritakan tadi. Namun jika yang dibicarakan itu tidak benar, itu termasuk tuduhan. Makanya namanya, kalau kita membicarakan orang itu emang benar fakta, namanya ghibah. Jika kita membicarakan orang namun gak fakta, itu namanya fitnah. Lalu tafsiran ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ghibah atau menggunjing di sini seperti orang yang memakan bangkai orang yang sudah mati. Sebab orang yang sudah mati tidak akan mengetahui bahwa dagingnya dimakan. Itu kan tadi orang ghibah kan nggak tahu nih dia lagi dibicarakan. Makanya diumpamakan dengan ayakula lahma akhihi maitan. Orang mati dia nggak bakal tahu kalau dagingnya itu bakal dimakan gitu. Sebab orang sudah mati tidak akan mengetahui bahwa dagingnya dimakan. Begitu pula orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingan tersebut, sehingga ia tidak mampu membela dirinya. Sama seperti mayat,
kalau daging dimakan ya harus apa, dia udah mati dan dia pun nggak tahu dagingnya diambil, dia nggak peduli gitu, dia bisa apa. Begitu juga orang yang digunjingin, digibahin. Adapun orang yang hadir dalam perbincangan, bisa jadi ia mampu membela diri dari ucapan buruk yang ditujukan kepadanya. Beda lagi kalau misalnya ada orangnya, kita ngomongin orangnya, pasti dia bisa membela dirinya atau menyampaikan kebenaran yang sebenarnya itu gimana. Ayat ini adalah sebagai penjauh seseorang agar tidak melakukan ghibah, sebab makan daging manusia merupakan hal yang dijauhi oleh tabiat manusia yang sehat. Siapa juga yang mau makan daging bangkai kan? Di samping itu adalah haram secara syariat. Fakarihtum, maka tentu kamu akan merasa jijik. Yakni kalau makan daging manusia udah mati pasti apa sih gitu. Udah gak seger, udah haram. Kayak bukan sesuatu yang dilakukan manusia normal lainnya. Jadi makanya fakarihtum, kamu akan jijik. Karena itu udah nggak usah gunjing gitu, nggak usah gunjing. Setelah menyampaikan beberapa larangan, Allah tutup Al-Hujurat ayat 12 ini dengan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Setelah melakukan larangan tersebut, makanya Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bahwa Allah itu maha menerima taubat. Setelah Allah larang, lalu Allah suruh kita bertakwa jika kita melakukannya, dan Allah menyatakan bahwa Allah itu maha penerima taubat. Innallaha tawwabur. Emang sangat indah ya bahasa Al-Quran ini, sesuai rentetan-rentetan. Kalau kita melakukan ini, kita disuruh bertakwa, lalu Allah jelaskan bahwa Allah itu penerima taubat dengan bahasa rinci, jelas, dan sangat bagus, tanpa bertele-tele. Begitulah keistimewaan dan Masya Allahnya Al-Quran. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, jika di Al-Hujurat ayat 12 Allah menjelaskan tata krama pergaulan antara manusia. Tadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh bergunjing, tidak boleh yang pertama wajatan ibakasi rominazan, tidak boleh berprasangka. Lalu di ayat selanjutnya di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah mengalihkan penjelasan ayat tentang tata krama, yang tadi kan tentang tata krama dalam hubungan antar manusia pada umumnya. Karena itu panggilan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Lalu di ayat 13 Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, Allah telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kita diciptakan dari sama-sama seorang laki-laki dan perempuan, Nabi Adam dan Hawa. Semua manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara suku-suku dengan suku lainnya. Walaupun Allah di sini menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi tujuan Allah menciptakan kita berkabilah-kabilah, syu'uban wa qabail, kita bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Kita dari Indonesia nih, kita dari Arab nih, kita dari ini nih, dari ini. Jadi tujuannya bukan untuk supaya kita bisa membanding-bandingkan bahwa kita tuh lebih, wah orang Indonesia lebih keren, orang Arab lebih mancung atau apa gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia syu'uban wa qabail, suku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, gunanya bukan untuk berlomba-lomba dalam saling menjelekkan atau saling mengunggulkan kelompok ini. Jadi gunanya di sini adalah Allah berfirman lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Dan dengan demikian kan lita'arafu itu bab tafa'ul, minanya syaraq baina isnan, maknanya saling mengenal. Makanya Allah di situ bukan bikin arafa tapi ta'aruf, lita'arafu. Begitu juga orang yang menikah pasti ta'aruf, biar mereka saling mengenal. Syaraq bainal isnain. Jadi subjeknya di sini bukan cuma satu orang, dua orang terlebih, bainal isnain. Mengenal supaya suku-suku itu saling mengenal. Dan jika saling mengenal maka bisa saling membantu, saling mensupport,
satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kan di situ Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya nggak ada suku ini paling mulia, bangsa ini paling mulia gitu, nggak ada. Karena inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan kamu di sisi Allah itu adalah gimana cara kamu bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Allah maha teliti sehingga tidak satupun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, setelah kita mempelajari tata krama tentang hubungan antar manusia, lalu Allah larang selanjutnya agar tidak saling mengolok-olok gitu, karena kita diciptakan dalam sama Nabi Adam dan Siti Hawa, dan tujuan kita abis itu di firqah-firqahkan oleh Allah, dibuat suku bangsa itu untuk saling mengenal. Taib, afwan ala jami'il khata'i wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.